Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi tahiyyati nabi wa ashabi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi asyar. Hadis yang nomor 11. Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib. Riwayat dari Abu Muhammad yang bernama Hasan ibnu yang mana Hasan ini ibnu Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidina Ali. Ibnu Abi Thalib sibti Rasulullah, merupakan cucu dari anak perempuan Rasulullah SAW. Ibu beliau siapa? Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Hasan ini radhiyallahu anhu maqal, teruskan dulu. Hafidtu, kata beliau, aku menghafal min Rasulullah, dari Rasulullah SAW, dan tinggalkan apa-apa yaitu yang membuat ragu itu kepada kamu. Artinya, tinggalkan segala sesuatu yang membuat kamu ragu. Ilama, terpindah kepada perkara la yarimuka, yang tidak membuat ragu kepada kamu. Baik, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadis yang baik serta sahih. Siapa Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan ini putranya Sayyidina Ali dengan istrinya yang bernama Sayyidatina Fatimah. Perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah tidak lain atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Sayyidina Abu Bakar melamar Sayyidatina Fatimah kepada Nabi. Nabi cuma diam. Datang mereka punya Sayyidina Umar. Nabi masih diam. Maka dan lama daripada itu riwayat dari Sayyidina Anas, Nabi memanggil Anas untuk disampaikan kepada para sahabat, Allah
Innallaha amarani an uzawwaja Fatimah min Ali. Sesungguhnya Allah telah perintahkan kepadaku untuk mempersuamikan, mengkawinkan putriku Sayyidatuna Fatimah dengan Ali. Jadi bukan karena pilihan Nabi atau apa, tapi yang memilihkan adalah Allah. Dan perhatikan keluarga Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan inilah yang nanti akan melanjutkan estafet keturunan daripada Rasulullah SAW. Demikian adiknya yang bernama Husain, anak cucu daripada Hasan wal Husain. Sekarang kita kenal dengan Asy-Syarif, As-Sayyid atau Al-Habib. Para habaib ini adalah anak cucu daripada Hasan dan Husain. Kalau kemudian kita bertanya, kan itu cucunya Nabi lewat jalur perempuan. Siapa Sayyidatuna Fatimah? Maka dalam hal ini ada sebuah hadis. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Innallaha ja'ala dzurriyyata Nabi fi sulbi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib atau kama qala. Sesungguhnya setiap Nabi Allah berikan kepadanya keturunan melalui tulang sulbinya. Berbeda dengan keturunanku melalui sulbi daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam yang lain disebutkan setiap orang, maka nasabnya melalui daripada ayahnya kecuali aku. Ya, maka dari anak perempuan itu juga bernasab kepada aku, Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi bersabda, ketika Allah bersabda di dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum ajra illa al-mawaddah fil qurba." Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum, aku tidak pernah meminta ongkos kepada kalian illa al-mawaddah, kecuali berikan rasa cinta, kasih sayang fil qurba kepada kerabatku, kerabat Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi berdakwah enggak minta ongkos. Nabi cuma minta kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, daripada Al-Imam Barra, beliau meriwayatkan, Ra'aitu Rasulullah SAW. Satu ketika saya melihat kanjeng Nabi. Kenapa? Wadi'an al-Hasan. Nabi meletakkan Sayyidina Hasan ala atikih, di atas pundak beliau. Nabi meletakkan Sayyidina Hasan di atas pundak. Ya. Wahwa yaqul, di mana ketika Nabi meletakkan Hasan di pundak beliau, Nabi saya berkata, Allahumma inni uhibbu wa ahibbah. Ya Rabb, senantiasa aku mencintainya Hasan. Fa ahibbah, maka saya minta engkau juga mencintai kepada Sayyidina Hasan. Wasahha, dan juga masih ada dalam hadis yang sahih, man ahabbani falyuhibbah. Man, siapa orangnya
ahabani, dia cinta kepada aku Nabi Muhammad, falyuhibbah, hendaknya dia juga cinta kepada Hasan. Ya, waliya'lam asyahid al-ghaib, maka sampai Nabi mengatakan hendaknya disampaikan ucapan ini asyahid yang hadir, yang tahu, al-ghaib kepada yang mereka belum tahu. Ya Allahumma, ya Allah, inni uhibbu, sesungguhnya aku mencintai kepada Hasan, wa ahibbu wa uhibbu man yuhibbu, dan aku mencintai orang yang mencintai kepada Hasan. Fahibba man yuhibbu, maka saya minta kepada Allah, hendaknya kau akan cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidina Hasan. Doa yang istimewa. Kalau anda kalian dicintai Nabi, bahkan Nabi mendoakan kepada anda supaya anda dicintai Allah. Di permohonan Nabi. Sampai bagaimana Nabi berkata doa ini salah 3 kali. Nabi itu kalau ulangi satu hal 3 kali menunjukkan masalah ini penting. Masalah ini apa? Penting. Mencintai keluarga Nabi itu penting. Sampai bagaimana pernah mengatakan, ya Allah, aku cinta kepadanya, maka ya aku juga mencintai orang yang cinta kepadanya, maka ya Allah, cintai orang yang cinta kepadanya, kepada Hasan. Ya Allah, oleh karena daripada hal itu, ya kita tahu orang yang pertama kali, yang paling alim terhadap kitabnya Allah Al-Quran atau hadis Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai para ulama semuanya sepakat umat Muhammad adalah umat yang bermulia. Ya, akan tetapi dari seluruh umat Muhammad yang paling istimewa nomor 1 adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq diriwayatkan dalam sebuah kisah ketika beliau keluar untuk sholat subuh setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, di suatu malam, maka di situ ada Sayyidina Ali dan lewatlah Sayyidina Hasan yang saat itu main-main dengan anak kecil yang lain. Sayyidina Bakar melihat ada Hasan bin Ali, cucunya Nabi, maka fahtamalahu, diambil itu sama Sayyidina Bakar, digendong. Saya berkata, bi abi syabihun bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Demikian, ya, di mana engkau ya Hasan, sesungguhnya engkau lebih menyerupai kepada Nabi, tidak menyerupai kepada Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Hasan itu dikatakan usaha ke atas ini seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Husain usaha ke bawah seperti kanjeng Nabi. Apa maknanya? Kalau usaha ke atas seperti Nabi, bagaimana kita lihat Sayyidina Hasan, cara meliriknya, cara mandangnya, cara senyum, cara ngomong persis dengan Nabi Muhammad SAW. Ganteng banget, ganteng banget. Makanya disebutkan Sayyidina Hasan ini kalau sekali kawin 4 sekaligus menyerahkan istrinya 4. Ganteng. Sering kawin sampai Sayyidina Ali ini seperti khawatir. Iki itu pokoknya dijalin anak tidak sulit pegang mesuhi. Akhirnya Sayyidina Ali ceramah di mimbar. Pak, nyuwun sewu, lek jangan apa itu kok dijalin Hasan. Lek iso jadi Pak. Hasan semerabi seneng pegang. Nggih.
Timbang itu sampai lerati misalnya. Dan lerati kalau cucu kanjeng Nabi berat. Kita diperintahkan untuk mencintai. Yang memerintahkan bukan Nabi tapi Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i pakarnya Quran, nasir sunnah, penolong daripada sunnah. Beliau mengatakan apa? Ya ahla baiti Rasulullah hubbukum fardun min Allah fil Quran anzalahu. Wahai keluarga Nabi, sesungguhnya mencintai kalian adalah wajib, yang mewajibkan adalah Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan. Kafakum min azimil qadri, sudah cukup dari keagungan kedudukan martabat kalian keluarga Nabi. Anna yusalla alaikum la salata lahu, orang yang salat di dalam tahiyat akhirnya setelah baca kalimat tasyahud akhir kok enggak baca salat kepada Nabi kemudian kepada keluarga Nabi, la salata lahu, enggak sah salatnya. Ini pendapatnya Syafi'i mengatakan pendapat ini. Madhab Syafi'i al-Qadim itu kalau anda tahiyat baca salat sama Nabi kan wajib termasuk rukun. Kok enggak dilangsungkan ditambah dengan salat kepada keluarga Nabi, maka enggak sah di madhab Qadim. Tapi kemudian direvisi. Artinya keluarga Nabi istimewa. Keluarga Nabi istimewa. Kami berbicara mencintai. Dan dalam ayat dan dalam keterangan tidak disebutkan mencintai keluarga Nabi harus mereka yang baik saja. Mencintai, ya. Akan tetapi kalau mengikuti, mencintai sama mengikuti beda. Atau ya? Akan tetapi kalau mengikuti adalah tentu mereka yang sejalur dengan Al-Quran dan hadis, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu yang mereka tidak bertolak belakang dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya apa kata Allah? Ulaika alladziina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Fa bihudahu muqtadih. Maka di saat mereka berjalan di dalam hidayah Allah, ikuti. Ayat ini memerintahkan kepada kita mengikuti Quran, bukan fisiknya, bukan jasadnya, tapi ikuti orang atas dasar ketika dia berjalan di atas hidayahnya Allah. Boleh jadi orang itu berubah-ubah. Hari ini dia berjalan di dalam jalannya Allah, wajib atau bagus kita ikuti. Tapi kalau kemudian hari dia tidak lagi berjalan di jalannya Allah, perlu kita ikuti. Demikian ketika kita ikuti keluarga Nabi, ketika mereka berjalan di jalan Allah, kita bisa mengikuti mereka. Tapi kalau cinta wajib tanpa ada perincian. Saya kasih satu contoh. Sama duit-duit rupanya bangsa gendel tumpuk sak mini, kecemplung pecereng, kecemplung telek. Niku kira-kira cintane karo duit ilang mboten. Halo. Cintamu, saya putus kamu. Karena kamu sudah bertemu dengan telek, tinggal mulia. Cintane ilang mboten. Mboten ilang cintane. Tetap cinta. Senajan kena telek tapi duit. Mungkin demikian keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka sebagai perantara kita untuk dapat cinta dari Nabi Muhammad, sebagai perantara kita untuk masuk doa Nabi Muhammad. Nabi meminta kepada Allah untuk mencintai orang yang cinta kepada mereka. Berarti walaupun dia punya telek, kita ambil cara resiko ini dibuat, boleh betul dipedot. Halo, mungkin sebenarnya kalian sudah tinggi, buat nonton. Oh, jangan dibersihkan. Cara membersihkan bagaimana? Kasar, pelan, kasar supaya akan gitu. Demikian kalau sementara mungkin, walaupun jarang, ada
ada keluarga Nabi Muhammad yang mungkin tidak sejalur dengan datuknya, yang gak sejalur dengan yang dicontohkan oleh kakek-kakeknya. Mereka mungkin sedikit maksiat misalkan, tetap kita wajib cinta. Tapi cinta gak mengikuti. Ya apa bukti cinta kamu kepada keluarga Nabi kalau seandainya dia berhenti dari maksiat? Diingatkan, cara itu jangan buat kesempatan di keturunan Nabi melakukan kesalahan sebagai cara untuk menjatuhkan. Jangan ada hasud, jangan ada bahan hasud. Iya, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak menjadi keturunan Nabi, mereka mungkin menjadi keturunan Nabi. Itu adalah ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu kita hasud. Kalau sampai ada sekiranya, ada seperti, ada segala, ada biasa, ada sedek dengan mobil, oke. Ada suara Nabi, ada suara Nabi, kemudian diserang misalnya. Ada kita hasud. Iya, berarti dari sini tetap cinta. Loh, ada mereka yang mungkin barangkali ada yang salah, yang jelas secara persaksian daripada para ulama sesuai doa Nabi ketika Sayyidatuna Fatimah kalian dengan Sayyidina Ali, Nabi mengatakan ya Allah keluarkan daripada mereka al-kasir at-tayyib, keluarkan daripada mereka Fatimah dan Ali apa? Yang banyak serta bermutu. Bisa dicek bagaimana ilmu yang kita pelajari ternyata maaf kebanyakan guru-gurunya adalah kembali kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Misal kita bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Al-Imam Malik, Imam Malik punya guru Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah punya guru Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibnu Husain bin Ali bin Abi Thalib, murid daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, berarti dari sini mereka banyak ahlul ilm, ahlul wilayah, ya luar biasa sekali. Berarti tetap wajib cinta walaupun salah, walaupun mereka maksiat, nggak boleh keluar itu cinta. Cara cinta Anda, ya apa mereka bisa berhenti daripada maksiat. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Hasan, ya ketika Abah itu mengadakan turun ya, Lendriana itu ajak Sayyidina Hasan, kapan Rabi datang dekat, maka ada orang berdiri, ya Ali, kalau saya punya anak perempuan, sekalipun dikawin cuma 1 malam saja, maka akan saya kasihkan. Kenapa? Berarti saya biasanya Rasulullah SAW. Aku biasakan kalau kanjeng Nabi. Maka apa kata Sayyidina Ali? Kalau seandainya aku jadi satpam swarga, sama tak perlu. Masya Allah. Dan alhasil Sayyidina Hasan adalah seorang sahabat, ya juga seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Kita lihat akhlak beliau, ketawaduan beliau. Pernah suatu ketika beliau jalan, ada anak kecil. Dalam riwayat lain ada seorang yang sangat rendah, orang miskin makan di pinggir jalan. Sama misalnya dari mobil Pajero atau semuanya larang ke Pajero, ambil cidi ya, apa ambil cidi? Kalau cikar mewarnanya, mobil semua larang. Anak mungkin pengemis ngumpul pinggir jalan lambe elek mangan bareng, diceluk mas. Gabung makan, nggak sombong turun langsung makan. Dan sama begini, maka berat turun makan. Dia lega sengaja. Setelah itu berkata, aku sudah ijabai undangan kamu. Maka di hari yang kita tentukan, kamu harus datang ke rumah saya.
Sebelum kamu dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang megah, mewah, kelihatan dari beliau itu hidup yang kalau bahasa kita makmur gitu ya. Pas jalan ketemu orang kafir Yahudi tua renta pengemis gelandangan, tidak mesek mandek bikin mbahmu kayak salah ngomong pi jere mbahmu kanjeng Nabi katanya kakek kamu adunya si jenul mukmin wajan gadol kafir dunia kui penjarane wong mukmin lan dadi surgane wong kafir. Secara logik sing mbahmu sing mukmin sampean sing kafir aku. Lah kok aku kok gelandangan niki? Jadi sama di penjara kok sama megahnya wah ganteng kendaraannya apik wangi makanan tersedia. Maka apa kata Sayyidina Hasan, wahai kamu yang Yahudi, tahukah kamu kau lihat saya seperti ini? Maka ini kalau dinisbatkan di dalam surga Allah kecil bukan seperti neraka, seperti penjara. Tapi kamu hari ini gelandangan, mungkin 3 hari makan 1 kali, mau tidur aja bingung, ada dingin nggak bisa tertempat daripada dingin sebagainya. Ini kalau dibanding neraka Allah, kamu terasa nikmat seperti surga ini. Ini nggak seberapa. Maka daripada itu, nah, masya Allah, ini Sayyidina Hasan, akhlaknya luar biasa, kedermawannya luar biasa, semuanya meniru daripada datangnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan beliau hidup di rumah, dididik seorang wanita yang pernah dididik langsung sama Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad, bayangkan satu rumah. Nabi Muhammad sendiri siapa? Malaikat Jibril. Fakat ada bani Rabbi fa'asana ta'jibi. Nabi Muhammad yang dididik langsung Allah. Mungkin melalui Jibril atau langsung. Kemudian Nabi Muhammad mendidik istrinya Sayyidatina Khadijah. Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah mendidik Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah dididik sama Nabi, sukses. Umurnya tidak sampai 30 tahun. Udah meninggal, tapi menjadi Sayyidatun Nisa'il Ahli Jannah, pemimpin daripada para perempuan di surga. Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita top yang ada di alam semesta. Kemudian orang yang sukses dididik oleh Nabi dan dididik oleh Sayyidatun Khadijah, mendidik Sayyidina Hasan dan Husain dengan suaminya Sayyidina Ali, yang Al-Quran menyebutkan keikhlasan Sayyidina Ali. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dia kalau sudah berinfak tidak pernah mencari daripada terima kasih, terima tanda syukur atau mungkin balasan daripada yang diinfaki. Ini Sayyidina Ali maksudnya. Lihat hasil didikannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai akhlaknya luar biasa. Dia diracun. Yang racun istrinya sendiri atas permohonan kepada Yazid bin Muawiyah. Ente geracun Hasan, kau pakai bojo. Iya, akhirnya diracun. Sayyidina Hasan tahu. Datang Sayyidina Husain, siapa ya akhi, wahai kakakku yang racun sama kamu? Kamu kasih syarat tak tutup? Jangan. Ini akhlak, ini husnul khuluq. Kenapa? Apa husnul khuluq? Yu'ti man haramat wa yasil man qata'an. Ya, memberi orang yang sengaja tidak mau memberi kepada kamu, menyambung tali silaturahim orang yang memutus kepada kamu, dan memaafkan orang yang zalim kepada kamu. Ini akhlak Sayyidina Hasan. Maka enggak sampai akhirnya meninggal Hasan, istri yang rajin Sayyidina Hasan datang ke rumah Yazid bin Muawiyah. Jadi sampai ambil rapi aku, bisa katanya kita racun ibu bojoku. Apa katanya? Nah, waktu rapi kayak Hasan buat racun, oh nek aku dikasih jauh tak bisa sampai. Masya Allah. Dah yang jelas beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Ya, mati diracun. Adiknya Sayyidina Husain meninggal di Karbala di Ayahnya Sayyidina Ali meninggal ditusuk.
Nanti cucunya, anaknya juga demikian. Sayyidina Utsman meninggal ditusuk, Sayyidina Umar meninggal ditusuk. Orang akhirat, orang akhir Masya Allah, mereka berjuang terus, tidak takut terhadap ancaman sebagainya. Masya Allah. Dah, yang jelas. Nah, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Allah. Allah berikan kepada kita cinta kepada mereka, cinta kepada orang yang dicintai oleh Datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa ya? Masalah kajian harus segera dilakukan untuk bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.